Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini pembahasan kita tentang bagaimana sikap seorang muslim ya ketika mereka berada di hari raya orang-orang non muslim. Kita tahu bahwa kita sekarang ini berada di penghujung tahun dan tidak bosan kita menjelaskan seperti kata pimpinan, memberikan taujih, pengarahan itu tidak cukup 1-2 kali, tapi harus berkali-kali. Mungkin peringatan yang kesekian kalinya baru bisa untuk memberikan hidayah kepada orang yang mendengarkan. Maka pembahasan kita hari ini adalah insyaallah tentang sikap kita sebagai seorang muslim ketika berada di hari-hari di mana orang non muslim itu merayakannya, atau dalam pembahasan fikih disebut dengan at-tahni'ah bi'ayadi al-kufar. Tahni'ah itu adalah memberikan ucapan selamat di hari raya orang-orang non muslim. Kalau kita berbicara tentang tahni'ah, maka para ulama memberikan pengertian ya. Artinya ketika kita bahas nanti tidak akan jauh dari pengertian yang dimaksud oleh para ulama itu sendiri. Maksud dari tahni'ah mengucapkan selamat. Tahni'ah secara bahasa itu adalah ad-du'a au diddu at-ta'ziyah, kebalikan daripada takziah. Tahni'ah kebalikannya takziah. Kalau takziah kita lakukan untuk orang-orang yang terkena musibah, kita hibur mereka, kemudian kita berikan mereka supaya bersabar atas musibah, maka tahni'ah itu artinya mendoakan, ad-du'a ba'da surur, mendoakan seseorang dalam keadaan dia itu bahagia. Nah, ini tahni'ah namanya, atau ucapan selamat bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya tahni'ah. Ya. Jadi pembahasan kita nanti tidak jauh-jauh dari sini. Dari segi pengertian. Ya. Tidak jauh-jauh dari sini nanti. Maka pengertian daripada at-tahni'ah itu sendiri adalah mendoakan orang dalam keadaan dia itu berbahagia.
Ya, jangan sampai kebahagiaan dia itu apa? Melupakan dia atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada tahniah itu sendiri. Maka itu pengertiannya, ya. Dan itu dilakukan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keadaan orang itu mendapatkan nikmat, ya, dalam keadaan orang itu sedang melakukan Id. Id itu hari raya. Makanya ketika kita merayakan hari raya kita, Idul Fitri, Idul Adha, maka disunahkan untuk menyebutkan Idun Mubarak. Semoga hari Id ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnahnya. Ya. Bagaimana ketika ucapan selamat ini kita lemparkan kepada mereka-mereka yang merayakan hari raya mereka? Maka di sini para ulama menyebutkan, ya, kita sudah tahu hukumnya, sudah sering dibahas bahwasanya ulama itu melarang. Cuman kita akan merinci siapa saja ulamanya dari mazhab 4, dari dalil Al-Quran dan Sunnah, sehingga keluar hukum bahwasanya tidak boleh untuk melakukan hal tersebut, apalagi sampai mengikuti. Maka ada sebagian ulama itu yang membedakan antara mengucap saja tanpa diiringi dengan perbuatan, hanya sekedar lisan saja, mengucapkan selamat sekedar lisan saja, tapi tidak mengikuti dari segi pakaiannya, tidak mengikuti dari segi atribut makanannya, tidak mengikuti dari segi acaranya, hanya sekedar lisan saja. Lebih daripada itu mengikuti acaranya, ya, dari segi pakaian, kemudian dari segi makanannya, kemudian dari segi ritual yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim di hari tersebut. Dalil dari Al-Quran. Dalil yang pertama, dalil yang sering kita hafal dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini, ya. Sebab turun ayat ini ketika Walid bin Mughirah, Wal As bin Wa'il, Wal Aswad bin Abdul Muttalib, wa Umayyah bin Khalaf laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, Ya Muhammad, halum falana'bud ma ta'bud wa ta'budu ma na'bud. Nashtariku nahnu wa anta fi amrina kullihi. Wahai Muhammad, ayolah. Nah, kata orang-orang ini, kata petinggi-petinggi Quraisy ini, ayolah kita saling mengikuti. Kami akan mengikuti untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kamu pun ikut mengikuti apa yang kami sembah. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina kunna qad syaraknaka fihi. Kalaulah apa yang engkau datangkan itu lebih baik daripada apa yang kami perbuat, maka niscaya kami sudah mendapatkannya dengan mengikutimu juga. Paham enggak maksudnya? Inilah orang-orang main aman tuh macam ni kira-kira. Ya. Ada orang-orang main aman kan? Diikut dua-dua ya. Ini main aman nih, politik dua kaki, ya itulah terkenal nih, bahasa-bahasa gini main politik dua kaki, gitu loh, nyari aman, ya. Kalaulah apa yang engkau
datangkan itu baik, maka kami juga sudah mendapatkan kebaikan itu. Ya. Kemudian wa in kana allazi bi aidina khairan mimma bi yadika kunta qad syarakna fi amrina. Kalaupun misalkan apa yang kami sembah itu lebih baik daripada yang engkau sembah, maka engkau pun akan aman karena engkau telah mengikuti apa yang kami lakukan. Ya, ini politik dua kaki. Ya. Kemudian wa akhadhta bihazzika minhu, maka engkau bisa membuat alasan kalaupun engkau melakukan kesalahan. Itu artinya. Maka Allah menurunkan ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun. Maka ketika orang itu beribadah, salah satu bentuk toleransinya adalah tidak ikut-ikutan dengan ibadah mereka. Ini konsekuensi namanya. Dan itulah bentuk toleransi. Ya. Untuk toleransi itu apa? Tidak mengikuti ibadah mereka. Ya. Bukan bentuk toleransi adalah mencampur adukkan ibadah. Gitu loh. Orang-orang non-muslim disuruh mengikuti rentetan ibadah yang kita punya. Ketika mereka beribadah, kita juga harus mengikuti mereka. Walaupun keyakinan kita itu Allah Tuhan kita, ini merusak akidah ini. Mencampur adukkan akidah namanya. Ya. Pertanyaannya, kalau Allah ataupun Tuhan itu memiliki sifat ketuhanan, alangkah relanya dia disekutukan, dicampur adukkan ibadahnya. Paham ya? Istri baiklah, halal, nak dicampur aduk. Tidak ada nak. Logikanya seperti itu kan? Ya. Walaupun halal. Istri ini. Allah sekarang ataupun Tuhan, zat yang sangat diagungkan. Ya. Kalaulah misalkan Tuhan orang non-muslim itu sahih. Ya, apakah rela ketika ibadah mereka itu dicampur adukkan? Itu logikanya seperti itu. Ya. Maka ketika sudah masuk ke dalam bab ibadah ya, tidak boleh kita itu mengikutinya. Ya, tidak boleh kita itu mengikutinya. Nah, sekarang mafhumul ibadah itu apa? Siapa yang kita kenal? Mafhumul ibadah. Pengertian ibadah itu apa? Laliwat. Kajian Ustaz Aidil ada yang membahas di sini. Apa yang kita kenal? Yo, Mat, sanadkannya kan kuat nih. Apa ya? Pengertian ibadah itu apa? Kira-kira? Apa ya? Oh, doif deh wajah deh. Apa yang kita kenal? Pengertian ibadah, gitu loh. Sesuatu perintah, ya. Sesuatu perintah yang dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut ibadah. Gitu loh. Suatu perintah yang dengan itu kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teori dalam beribadah itu harus dengan perintah. Tidak boleh kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perintahnya. Ngerti? Ya, tidak boleh kita seperti itu. Harus dengan perintah. Maka ibadah itu adalah segala hal yang dengan hal tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ya. Dan ibadah dalam Islam itu dibagi menjadi dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Ada ibadah-ibadah yang bisa kita tangkap hikmahnya, ada yang tidak. Ya. Salah satu hikmahnya zakat, hikmahnya meratakan harta antara orang miskin dan orang kaya. Itu hikmahnya.
Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dicari hikmahnya. Haji, apa hikmahnya haji itu? Ya, ini ibadah. Begitu juga dengan orang non muslim, mereka mempunyai ibadah mereka. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang masalah Id, perayaan. Apakah dia ibadah kira-kira? Ibadah enggak? Ibadah lah. Ya. Perayaan itu ibadah. Makanya harus dirayakan. Perayaan itu ibadah. Karena dengan melakukan perayaan itu mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sama halnya dengan kita ketika kita merayakan Idul Adha, Idul Fitri, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar perayaan saja. Dan ini yang menjadi masalahnya adalah ketika orang-orang itu bodoh dengan ilmu agamanya. Gitu loh. Itu ya. Orang non muslim dia tidak tahu dengan agama dia. Apa yang maksud perayaan itu? Yang penting ikut-ikut be. Orang muslim juga seperti itu. Yang penting rayo, benar enggak? Makanya masyhur sekarang orang muslim itu rayo berapa kali? Banyak. Rayo. Ya. Karena perayaan-perayaan yang seperti ini yang tidak dimaknai sebagai ibadah, maka perayaan itu adalah ibadah. Ya. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah ketika itu mendapatkan ahli Madinah melakukan perayaan hari raya. Maka Rasulullah SAW itu menyebutkan, sesungguhnya Allah itu telah mengganti hari raya ini dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, perayaan yang ibadah. Ya. Jadi ketika dia ibadah, kita jangan ikut-ikutan. Biasa ya baik, normal seperti kegiatan kita biasa. Ya. Kalau libur macam mana? Aman libur carilah gawe lain mancing lebih halal. Ya. Habis itu apa lagi ya? Ke kebon lebih halal. Itu. Daripada kita ngikut-ngikut. Ya, ikut kegiatan tersebut. Itu secara garis umumnya ya. Sekarang Anda datangkan perkataan-perkataan ulama. Yang pertama dari ulama Hanafiyah, dari mazhab Imam Abu Hanifah. Qala Abu Hafs Al-Kabir rahimahullah, "Lau anna rajulan abadallahu ta'ala 50 sana thumma jaa yauma an-nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikin baydatan yuridu ta'zim zalikal yawm faqad kafar." Ngeri ini kita terjemahkan ini. Tapi ini perkataan ulama. Kalaulah seseorang itu beribadah 50 tahun kata beliau. Ini perkataan beliau ya. Perkataan ulama itu kadang-kadang harus dimaknai sesuai dengan niat mereka menyebutkan itu. Gitu loh. Kalau orang itu beribadah selama 50 tahun, kemudian dia datang di hari Nairuz. Nairuz ini perayaan tahun baru menurut orang-orang Persia. Ya. Dan sekarang masih dikerjakan. Banyak di Pakistan, di Afghanistan, Iran, dan mereka keturunan Arab. Berbahasa Arab mereka itu. Ya. Tapi dari perayaan ini dari Persia. Barang siapa yang datang di perayaan ini, wa ahda ila ba'dil musyrikin, kemudian memberikan hadiah. Ya. Kemudian memberikan hadiah. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. Memberi hadiahnya ini untuk apa? Di hari itu ta'ziman li ayyam. Mengagungkan hari itu, ikut-ikutan di hari itu. Gitu loh.
Walaupun hanya sebutir telur saja. Nah, ini tengok perkataan ulama ini. Sebutir telur saja kita merek. Dan kita niatnya itu untuk mengagungkan hari itu, ini kufur, kata beliau. Ya. Kufur. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah SAW telah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ma'ruf ini, masyhur, diketahui oleh banyak orang. Ya, ini perkataan Imam Abu Hafs Al-Kabir dari mazhab Imam Abu Hanifah. Makanya Anda bilang tadi ya, dalam masalah akidah semua ulama itu sepakat. Gitu. Ya. Dalam masalah-masalah seperti ini ulama itu pasti sepakat. Kemudian dari mazhab Imam Malik, ya, qala Ibnu Rushdi, Imam Ibnu Rushdi pernah berkata, ketika beliau mentafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, jangan jadikan orang-orang non muslim itu sebagai wali kalian. Wali itu maksudnya apa ya? Seseorang yang kalian itu saling mencintai, bahkan dalam hal yang diharamkan pun ikut. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian beliau berkata, jangan pernah kita itu memberikan hadiah. Hadiah itu bentuk kita itu menghargai hari raya tersebut. Jangan pernah kita memberikan hadiah. Tulquna ilaihim bil mawaddah, memberikan hadiah kepada mereka di perayaan-perayaan mereka. Nih. Ya. Perkataannya Imam Ibnu Rushdi. Ya. Kemudian beliau berkata, fal wajib ala kulli muslimin an yubghid fillahi may yakfur bihi. Dan wajib bagi seorang muslim itu untuk marah ketika di mana hari tersebut Allah itu diduakan. Macam itu. Ya. Kalau memang kita beriman kepada esanya Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari itu Allah itu diduakan, maka wajib seorang muslim itu untuk marah sebenarnya. Marah itu bukan berarti harus marah ini ya, apa namanya, secara fisik, dikulau, bukan seperti itu. Marah dalam artian itu tidak rela. Maka bentuknya adalah dengan tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Gitu loh. Ya. Wa qad kana alaihi salatu wassalam yukrih muwafaqata ahlil kitab fi kulli ahwal. Dan begitu juga kata beliau, Rasulullah SAW itu telah menyelisihi ahlul kitab di segala halnya. Maka lebih aula, lebih penting lagi ketika kita menyelisihi orang-orang tersebut di perayaan mereka. Ya. Dari segi ibadah saja diselisihi. Bani Israel puasa tanggal 10, Rasulullah menyelisihinya. Ya. Kemudian Bani Israel sholat dengan melepas sendal mereka, Rasulullah SAW menyelisihinya. Ya. Bahkan sampai bentuk rambut pun Rasulullah SAW menyelisihi mereka. Apalagi dalam hal perayaan yang jelas-jelas itu adalah ibadah. Ya. Ini kata beliau.
Madhabu Asy-Syafi'i. Ya Syafi'i. Indonesia ini banyak Syafi'i. Ya. Tapi kadang-kadang dalam bab ini pun ini deh, tepliset. Gitu loh. Makanya kalau orang itu bermazhab Syafi'i aman gitu. Dan perlu lagi kita ini ya, madhab. Tapi kadang-kadang banyak Syafi'i yang tepliset. Dia tidak tahu Syafi'i itu seperti apa mazhabnya. Ya. Qala al-Imam Ad-Damiri Faslun at-ta'zir. Beliau menjelaskan ini di bab ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman-hukuman yang tidak sampai ke bab bunuh. Ya. Dalam Islam itu orang yang membunuh harus dibunuh. Orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Orang yang ngarak harus dicambuk. Ya. Kemudian ada hukuman-hukuman yang tidak sampai batas ini. Itu disebut dengan ta'zir. Gitu loh. Apa kata beliau? Wa yu'azzar man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Ini kata beliau. Harus diberi peringatan orang-orang yang mengikuti orang non-muslim dalam perayaan mereka. Ya. Kemudian qala Yahya bin Abi Katsir. Imam Yahya bin Abi Katsir menyebutkan yufsidun nammamu fis sa'ati ma la yufsiduhu as-sahiru fis sanati. Orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini merusak agama mereka yang mereka lakukan dalam 1 tahun dihapus dalam 1 jam saja, daripada seorang yang melakukan sihir dalam 1 tahun kadang-kadang tidak kena-kena. Ya, ini perkataan beliau. Ancaman bagi mereka-mereka yang mengikuti. Ya. Kemudian qala Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, qala babun ar-riddah. Ini lebih keras pula ini. Sesuatu yang menyebabkan seseorang itu murtad. Syafi'i ini. Ya. Qala babur riddah. Thumma ra'aitu ba'du a'immatuna al-mutaakhirin dzakara ma yuwafiqu ma dzakartuhu. Wa min akbahil bid'ah muwafaqatil muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuh bi aklihim wa hadiyatihim lahum wa qabulu hadiyatihim fihi wa aktsarun nasi i'tina'an bidzalik al-musawwirin i'tina'a bidzalika al-musawwirun. Beliau berkata termasuk bid'ah. Ini beliau berkata ini. Termasuk bid'ah yang paling jelek yang dilakukan orang-orang muslim sekarang itu adalah mengikuti muwafaqatul muslimin, ketika orang-orang muslimin mengikuti orang-orang non-muslim fi a'yadihim, dalam perayaan-perayaan mereka, bit tasyabbuh bi aklihim, dengan cara apa? Dengan cara mengikuti makanan yang mereka masak. Kita masak uge, jangan kalah kita hari ini. Nah, ya. Kemudian bi aklihim, kita makan makanan mereka di hari perayaan itu. Dan kadang-kadang kita juga memberikan hadiah kepada mereka di hari perayaan itu. Ya. Wa qabul hadiyatahum fihi, kemudian kita juga menerima hadiah dari mereka. Kemudian beliau berkata, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dalilnya.
Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini ya. Wa qala bin Hajj. Ini imam yang lain. Imam bin Hajj berkata, la yahillu li muslimin an yabi'a nasraniyan syai'an min maslahati idihi wala lahman wala adaman wala thawban wala yu'aruna syai'an. Ini lebih keras lagi fatwanya. Apa fatwa beliau? Tidak boleh menjual dalam bab jual beli. Tidak boleh menjual sesuatu di mana sesuatu tersebut mendukung perayaan itu. Ya. Makanya pernah kita bahas di sini dalam tanya jawab. Macam mana kalau orang yang menjual ayam misalkan, ketika hari itu omset naik. Kalau memang dia jual ayam tiap hari tidak jadi masalah. Gitu loh ya. Kalau memang dia jual ayam tiap hari tidak jadi masalah. Tapi ketika orang itu mengambil keuntungan di hari-hari tertentu, ya, misalkan seorang muslim menjual apa misalkan di hari perayaan itu, jual pohon, ya, dia sebagai seorang muslim nih, dia menjual itu, ataupun menjual hal-hal yang lainnya, maka ini sangat tidak dianjurkan kata bin Hajj, Imam bin Hajj dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Iz huwa mu'awanata lahum ala kufrihim wa ala wulatil amr man'ul muslimin min dzalik. Dikarenakan ketika kita melakukan itu kita mempermudah untuk kufur kepada Allah. Nah, itu dia hujahnya. Ya. Hame mengikut ini dah ngo kena pun tuh ya, men Syafi'i lah, mengikut mazhab Syafi'i kena, tidak boleh, kecuali dia setiap tahun itu memang itu terus. Oh, udah baca ya, ayo baca gitu. Terus dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Allah berkata dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ini dalil dalam mazhab Imam Ahmad. Dan kalian tidak akan mendapatkan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat. Yuwadduna man haddallah. Mereka saling mencintai di mana orang yang dicintainya itu kufur, sedang melakukan kekufuran yang nyata. Itulah kira-kira. Ya. Melakukan kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata itu apa? Ya ketika merayakan perayaan itu. Ya. Wa yahrumu tahni'atuhum wa ta'ziyatuhum wa iyadatuhum bi annahu ta'zim lahum ashbah as-salam. Kemudian di sini disebutkan diharamkan untuk memberikan selamat di hari Id. Ya, di hari Id. Gitu loh. Yang sepakatnya di sini. Kemudian takziah. Takziah itu apa? Kebalikan tadi ya. Kalau ada orang non muslim meninggal, boleh tidak kita takziah? Boleh takziah, tapi jangan didoakan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau di sini tidak boleh mazhab Imam Ahmad. Ini khilaf ini. Ya. Tapi di bab pertama sepakat dengan yang lain. Dalam masalah tahniah. Tahniah itu dalam artian memberikan selamat. Ya.
Wa qala wa yahrumu syuhud id al-yahud wan nasara wa ghairuhum minal kuffar. Ini dalam mazhab Imam Ahmad ini. Selain memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat, dilarang juga kita itu menonton. Ningok. Apa gue orang nih? Oh, ningok. Itu loh. Ya. Jadi tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh melihat, menyaksikan hari raya mereka. Ya. Karena kenapa? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Walladzina yashhaduna az-zur. Ya. Walladzina yashhaduna az-zur. Salah satu sifat orang-orang muslim itu adalah tidak melihat zur. Zur itu apa? Perayaan orang-orang non-muslim. Ya. Dalam Al-Qur'an perayaan orang-orang non-muslim. Apalagi sampai ikut-ikutan dalam kemeriahan itu. Dan banyak sekarang orang-orang muslim itu masuk ke dalam bab ini. Yang ada apa sih tahu nih kok status aku tadi ya? Bahkan ada yang menyamakan hari hari raya orang-orang non muslim, kemudian di sisi yang sama merayakan haul para ulama. Ini nauzubillah ini. Ini tidak jelas ini, mazhab HP tidak jelas ini. Ya. Makanya kadang-kadang ini orang-orang ini bermazhab Syafi'i hanya ngambil Syafi'i ya. Tidak jelas isi dalam apa. Gitu loh. Ya. Dan ana kalau sudah masuk ke dalam bab ini, pasti ku sebut. Ya, pasti ku sebut. Gitu loh. Karena kenapa? Karena memang menyelisih mazhab 4. Menyelisih ijma' para ulama. Ya. Walaupun yang menyebutkan misalkan ya, walaupun yang menyebutkan ini misal seseorang yang dianggap ulama misalkan, yang dianggap para ulama. Cuman ketika seseorang itu dianggap ulama, coba bandinglah kira-kira. Ya. Banding. Makanya kita sekarang itu harus banyak-banyak dengar. Jangan vakum dengar satu orang baik. Ya. Ketika kita cuma dengar satu orang, baik fanatik kita ujung-ujungnya. Ya. Dan silakan banding perkataan aku misalkan dengan perkataan orang, silakan. Dan itulah mencari ilmu itu. Tidak cukup dengan satu orang baik mencari ilmu. Ya. Dan jangan kita itu ngambil pendapat-pendapat yang syadz. Syadz itu yang menyelisihi kira-kira. Ya. Menyelisih pendapat jumhur. Bahkan jumhur tidak menyebutkan hal-hal tersebut, kita sebutkan seperti itu. Ya. Nauzubillah. Tidak menyebutkan seperti ini bukan berarti kita tidak toleransi ya. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak menyebutkan itu, kita tidak mengganggu mereka. Dan bahkan dalam keadaan kita sekarang banyak momen-momen yang dimana kita itu bisa melakukan toleransi tersebut. Gitu ya. Seperti apa misalkan? Seperti contoh menjenguk mereka ketika sakit. Kalau kawan-kawan kita ada yang non muslim misalkan, menjenguk mereka ketika sakit, boleh dalam keadaan ini. Kalau kita ada makanan enak kita berikan kepada mereka, boleh dalam hal ini. Gitu loh ya. Kemudian kita menyapa, senyum kepada mereka, boleh dalam hal ini. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bab ibadah, maka ini tidak boleh. Ya. Dan kadang-kadang ketika ada yang ngompor, nah ini yang kuda kawa. Kalau orang awam yang melakukan, tidak tahu ngapain lah. Ini ya. Kalau ada orang awam yang melakukan itu, tidak tahu ngapain lah. Karena mungkin Al-Quran tidak huwa dia dengar, kajian tidak huwa ikut, baca surat Al-Fatihah pun kadang-kadang salah.
Maka ketika dia terikuti dengan itu, gak tahu ngapain lah. Tapi kadang-kadang ada ulama itu yang memang getol, membolehkan. Seolah-olah kita itu harus melakukan. Dan seolah-olah toleransi itu harus dengan melakukan itu. Ini yang mudah-mudah hangat ingin. Maka sekarang Anda berikan perkataan ulamanya, inilah perkataan ulamanya. Nak diikuti, alhamdulillah ada diikuti, khalas. Al-hidayah minallah, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ala qad balagtu fashhad. Ya Allah, aku telah menyampaikan ini. Saksikanlah. Ya. Jadi itu perkataan para ulama tentang tahniah tadi ya, memberikan ucapan selamat ya. Bahkan memberikan ucapan selamat ini selamat atas apa kira-kira? Itulah logika yang masuk akalnya seperti itu. Kalaupun ada yang membolehkan ya. Kalaupun ada yang membolehkan. Kadang-kadang banyak orang-orang mengambil fatwa Syekh Qardawi yang memperbolehkan ini. Ya, fatwa beliau. Fatwa beliau ini, dan kenapa beliau menyebutkan seperti itu? Maka kita harus ambil dulu usulnya apa. Apa dalil beliau itu menyebutkan itu? Gitu loh. Jangan ketika beliau memfatwakan boleh, kita ya melakukan memperluas. Malah ikut-ikutan. Meli ini, meli itu, masuk ke dalam tempat ibadah mereka. Ya. Jadi apa sebabnya beliau menyebutkan seperti itu? Sebab yang pertama adalah ketika orang muslim itu tertekan dan dia berada di negara non muslim. Dikarenakan di zaman Rasulullah SAW itu jelas mana negara Islam, mana negara kafir, jelas. Gitu loh. Ya. Kalau sekarang, bagaimana kalau sekarang? Sekarang rata-rata sistemnya itu demokrasi atau tidak kerajaan. Kalau kita berada di tengah-tengah orang non muslim dan kita sulit untuk memperlihatkan ibadah kita, dan ketika kita melakukan ibadah ditekan, terancam apa segala macam, salah satu bentuknya adalah dengan memberikan tahniah seperti itu. Itu sebabnya. Maka diperbolehkan dalam keadaan yang seperti ini. Nah sekarang kita tanya keadaan kita sekarang apakah seperti itu? Kan enggak. Orang muslim bebas beribadah, orang non muslim juga bebas beribadah. Ya. Tidak ada yang saling tertekan di sini. Maka ketika kita bebas beribadah dengan agama kita masing-masing, maka beribadahlah dengan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Jangan kita campur aduk, gitu loh ya. Teori simpelnya seperti ini. Ketika Rasulullah SAW itu mendengarkan orang non-muslim memberikan salam kepada kita, apakah dijawab? Dijawab enggak? Ada orang non-muslim ini, mereka salam, Assalamualaikum. Kadang-kadang ada kan macam itu kan? Saking dekat kita kan dia nyebut salam, Assalamualaikum. Gitu loh. Ya. Itu pun terjadi sama Rasulullah SAW. Ketika ada yang menyebutkan salam, Assalamualaikum, maka Rasulullah SAW itu fakulu wa'alaikum. Maka jawablah dengan kalimat wa'alaikum. Salam tidak usah disebut. Wa'alaikum. Ya. Dan kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka menganggapnya itu sebagai adat. Ya. Bahkan anak pernah ada orang non muslim ya di tempat kuliah itu. Non muslim ini. Kemudian di HP dia nyebut Assalamualaikum. Karena kenapa? Karena kebiasaan orang Sudan itu ketika bertemu Assalamualaikum. Gitu loh. Iya. Dan ini dianggap kebiasaan. Tapi ini ibadah nilainya dalam Islam itu.
Makanya kita harus membedakan mana ibadah, mana yang mubahat. Itu loh ya. Kalau dia masuknya ke rel ibadah, jangan dicampur aduk. Ya. Jangan dicampur aduk. Gitu loh. Jadi ini ya perkataan-perkataan para ulama, kemudian dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya kita tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan yang dirayakan oleh orang-orang non-Muslim, ya. Bukan berarti kita harus memerangi atau segala macam. Cukup dalam keadaan kita sehari-hari, tidak ada yang merubah keadaan kita, ya, dari segi pakaian, apapun kegiatan dan lain-lain sebagainya di hari tersebut. Cukup lakukan kegiatan yang biasa kita lakukan, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, ya. Tidak harus ikut mencampur adukan antara ibadah dengan ibadah, karena cukuplah kita fokus dengan ibadah yang sudah dianjurkan dalam agama, terutama agama masing-masing, ya. Jadi tidak perlu dicampur adukan. Allahu alam, sampai sini dulu. Mudah-mudahan paham, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan apa yang kita bahas. Dan juga kalaupun ada yang menyelisihi dalam bab ini, silakan kasih pendapat ulamanya, kasih kitab. Tidak apa-apa kita duduk, itulah, ya. Kalau ada yang menyelisihi dalam kasus ini, silakan, gitu loh. Allahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.